musim hujan, musimnya jamur meledak berkembang biak. Sementara itu, jenis jamur yang bisa menjangkit ada banyak. Terkadang, petani juga masih sering salah mengartikan satu jenis penyakit yang ternyata beda penyebabnya. Karena memang nampak sama. Sama-sama busuk ya juragan? Nah, agar juragan tidak salah pakai fungisida, akan saya rekomendasikan 10 obat yang bisa memberantas minimal 3 jenis jamur penyebab busuk, sekaligus. Jamur-jamur yang bisa dibasmi adalah jamur Coletotrichum, penyebab busuk buah, jamur Cercospora, penyebab busuk daun, jamur Phytophthora, penyebab busuk batang, buah, daun, dan jamur Fusarium, si penyebab layu. Berikut ini rekomendasinya. Trivia, merupakan fungisida dalam bentuk tepung. Fungisida ini bisa memberantas jamur Coletotrichum, Phytophthora, dan Cercospora. Jadi bisa mengendalikan penyakit patek, busuk batang, dan busuk daun. Cara kerjanya ganda, secara kontak dan sistemik. Bahan aktifnya juga ganda. Terdiri dari propinep 66,7% dan fluopicolid 6%. Bahan aktif ini termasuk baru. Sementara bahan aktif yang lebih dominan, yaitu propinep, bekerja dengan meningkatkan metabolisme tanaman agar tidak mudah terserang penyakit. Juga mencegah penyebaran agar tidak menular. Dosis pemakaiannya adalah 2 kg per hektar. Diaplikasikan dengan cara semprot. 50 gram fungisida ini harganya sekitar 30 ribuan. Dakonil, merupakan fungisida dalam bentuk tepung. Bisa juragan gunakan untuk membasmi jamur Phytophthora, Coletotrichum, dan Cercospora. Sama seperti trivia tadi ya juragan. Bahan aktif fungisida Dakonil adalah klorotalonil 75% dengan cara kerja kontak. Golongan fungisida ini dianggap sebagai fungisida yang memiliki resiko rendah, tanpa adanya resistensi silang antara kelompok M1 sampai M9. Dosis semprotnya, 1,5 gram per liter. 500 gram fungisida ini harganya sekitar 75 ribuan. Polycom merupakan fungisida dalam bentuk butiran, yang lengkap dengan zat pengatur tumbuh tanaman. Cara kerjanya kontak. Dengan bahan aktif metiram 70%, dan mengandung unsur hara zinc sebanyak 144 gram per kilogram. Penggunaan fungisida ini bisa mengendalikan jamur jenis Coletotrichum, Cercospora, dan Phytophthora. Dosis semprotnya antara 1,5 sampai 2 gram per liter. Disemprotkan apabila ditemukan gejala serangan penyakit ya juragan. Harga 250 gram Polycom 70 Wg, sekitar 40 ribuan. Benlok merupakan fungisida dalam bentuk tepung yang cara kerjanya sistemik. Bahan aktifnya adalah benomil 50%. Benlok bisa membantu juragan dalam mengendalikan jamur Cercospora, Fusarium, dan Phytophthora. Selain penyakit bercak daun dan busuk tanaman, dengan benlok, juragan juga bisa mengendalikan layu Fusarium. Dosis pemakaiannya adalah 2 gram per liter air. Sebaiknya, penyemprotannya dilakukan pada pagi hari. Fungisida ini juga baik untuk mengendalikan penyakit yang berasal dari tanah. 250 gram benlok 50 Wp, harganya sekitar 95 ribuan.
Tandem merupakan fungisida dalam bentuk cair yang cara kerjanya sistemik. Bahan aktifnya azoxystrobin 200 gram per liter dan difenoconazole 125 gram per liter. Jenis jamur yang bisa dikendalikan adalah Coletotrichum, Phytophthora, Cercospora, dan Fusarium. Dosis pemakaiannya hanya sedikit. Cukup 0,5–1 mili per liter saja dengan interval penyemprotan seminggu sekali. Fungisida tandem juga mengandung ZPT, sehingga selain mengendalikan penyakit, juga akan menyuburkan tanaman. 250 ml fungisida tandem, harganya sekitar 120 ribuan. Acrobat merupakan fungisida dalam bentuk tepung yang cara kerjanya sistemik. Bahan aktifnya dimetomorf 60%. Bahan aktif ini berguna untuk melindungi, mengobati tanaman dari jamur, dan juga mampu mencegah penyebarannya. Jenis jamur yang bisa dikendalikan adalah Phytophthora, Cercospora, dan Coletotrichum. Dosis pemakaiannya sekitar 1 gram per liter. 40 gram fungisida sistemik ini, harganya sekitar 36 ribuan. Nativo merupakan fungisida dalam bentuk butiran yang cara kerjanya sistemik. Bahan aktifnya ada dua, yaitu trifloxystrobin 25% dan tebuconazole 50%. Bahan aktif tebuconazole juga dikenal sebagai ZPT. Ini karena tebuconazole juga berguna dalam pembentukan sel jaringan dan meningkatkan jumlah klorofil pada tanaman. Jenis jamur yang bisa dikendalikan oleh Nativo adalah Cercospora, Coletotrichum, dan Fusarium. Dosis pemakaiannya cukup 150 gram per hektar. Diaplikasikan dengan cara semprot. Harga 50 gram fungisida ini sekitar 60 ribuan. Antrakol merupakan fungisida dalam bentuk tepung yang cara kerjanya kontak. Bahan aktifnya adalah Propineb 70%. Fungisida ini kerjanya lebih ke arah preventif, atau mencegah terjadinya serangan. Penggunaannya tidak mudah menimbulkan resistensi dan bisa menyuplai unsur hara zinc. Jenis jamur yang bisa dikendalikan adalah Cercospora, Phytophthora, Coletotrichum. Dosis penggunaannya sekitar 2 gram per liter. Harga 500 gram fungisida ini hanya sekitar 70 ribuan saja. Amistartop merupakan fungisida dalam bentuk cair yang cara kerjanya sistemik. Bahan aktifnya ada dua, yaitu azoxystrobin 200 gram per liter, dan difenoconazole 125 gram per liter. Karena dalam bahan aktif difenoconazole terdapat ZPT, maka setelah aplikasinya proses pemulihan tanaman akan lebih cepat. Perlu juragan ketahui juga, fungisida dengan bahan aktif ini termasuk dalam golongan triazol. Di mana biasanya, pada saat setelah aplikasi bisa membuat daun tanaman lebih tebal, sehingga lebih toleran penyakit. Jenis jamur yang bisa diatasi fungisida ini adalah Coletotrichum, Cercospora, dan Phytophthora. Dosis penggunaannya antara 0,5 sampai 1 mili per liter. Harga 100 ml fungisida Amistartop sekitar 80 ribuan. Fungisida Cabriotop merupakan fungisida dalam bentuk tepung yang bekerja secara sistemik translaminar dan kontak. Penggunaan fungisida ini bisa membuat tanaman lebih hijau.
Bahan aktifnya ada dua, yaitu metiram 55% dan piraclostrobin 5%. Jenis jamur yang bisa dikendalikan adalah Fusarium, Cercospora, Cholectotrichum, dan Phytophthora. Dosis pemakaiannya cukup 1 gram per liter. Harga 250 gram fungisida ini sekitar 70 ribuan. Bagaimana menurut Juragan? Di antara 10 fungisida tadi, mana yang lebih Juragan pilih? Ada yang bahan aktifnya 2, ada juga yang cara kerjanya ganda. Terus ikuti channel ini ya Juragan, karena akan selalu ada informasi baru seputar dunia pertanian. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya.